Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fikri Adiputra Yudhistira, NIP 1986060302020121006. Kebetulan saya bertugas di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pemecahan masalah mengenai pemanfaatan limbah konektor RJ45 yang digunakan pada kabel UTP. Deskripsi permasalahan, jadi penulis menganggap bahwa permasalahan limbah konektor RJ45 ini menjadi masalah yang terfikirkan oleh penulis ketika proses praktikum pengkabelan dilaksanakan. Penulis berpikir bahwa banyak limbah konektor RJ45 yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Maka dari itu, penulis mencari solusi bagaimana cara memanfaatkan limbah tersebut agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Jadi ketika saya melaksanakan praktikum pengkabelan, gitu ya kan, pada kabel UTP itu ada dua jenis pengkabelan, ada kabel strike dan kabel cross, gitu ya. Jadi setelah anak membuat kabel strike, mungkin ada beberapa anak yang melakukan kesalahan dalam pemasangannya, ya setelah dikerimping, gitu kan, terus kabelnya dipotong, maka konektornya itu tidak akan terpakai lagi, begitu ya. Nah, jadi akan menghasilkan banyak limbah, begitu, karena konektor RJ45 ini kalau sudah terpasang, kalau konektornya sudah dikerimping, maka konektor itu tidak akan bisa terpakai kembali. Akar permasalahannya yang pertama, banyaknya konektor RJ45 yang terbuang ketika kegiatan praktikum pengkabelan. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa dalam satu kelas saja, begitu ya, limbah konektor yang dihasilkan itu bisa mencapai 30-40 konektor, ya, yang bisa dihasilkan, begitu ya, karena setelah nanti pengkabelan strike maka dilanjut pengkabelan cross, gitu. Jadi ketika perpindahan dari kabel strike menjadi kabel cross itu kan dipotong satu ujungnya, gitu ya. Nah, ketika dipotong satu ujung itu, maka konektor itu tidak akan terpakai lagi. Ya, makanya akan menjadi limbah, gitu ya. Yang kedua, potensi besarnya limbah yang dihasilkan. Karena apa? Saya tadi jelaskan bahwa satu kelas saja bisa menghasilkan 30-40 limbah konektor, gitu ya. Sekarang dikali 4 kelas, gitu ya, atau mungkin lebih, gitu ya, bisa dibayangkan berapa puluh, ya, atau mungkin sampai ratusan lebih, gitu ya, konektor yang akan terbuang. Yang ketiga, mungkin kurang sadarnya, ya, kesadaran kita semuanya dalam pengolahan limbah. Jadi kadang kita berpikir bahwa sudahlah, kalau sudah praktek sudah, kalau tidak dipakai ya buang saja, gitu kan. Padahal sadar tidak disadari, gitu ya, bahwa itu kita akan menyumbang limbah, gitu ya, menyumbang limbah, gitu ya, sehingga istilahnya ya tidak terpakai lah, gitu ya. Kita jadi menyumbang limbah, pokoknya seperti itu. Nah, alternatif solusi yang penulis pikirkan, ya, ketika itu penulis berpikir bahwa kenapa istilahnya tidak dimanfaatkan saja limbah itu, gitu kan? Bagaimana berpikir penulis berpikir bagaimana caranya ini mengolah limbah, gitu ya. Nah, maka penulis berpikir bahwa kayaknya ini bisa, gitu kan, bisa istilahnya diolah kembali, ya, dimanfaatkan kembali
menjadi barang yang lebih bermanfaat, gitu ya. Nah, terus selanjutnya penulis mungkin menyediakan alat tambahan. Nah, jadi saya sudah mengarahkan anak-anak, gitu ya. Penulis juga menyediakan alat tambahan. Saya beli lem Korea, gitu ya, lem Korea untuk menempelkan konektor itu menjadi sebuah tempat pensil, gitu ya. Nah, selain tempat pensil juga anak-anak di kelas yang lainnya banyak yang sudah menghasilkan produk dari konektor EJ45 itu. Jadi konektor itu menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi, gitu ya, dengan modal membeli alat tambahan berupa lem Korea. Selanjutnya, menjual hasil karya pengolahan limbah. Nah, ketika saya publikasikan ke teman-teman jurusan bahwa mereka mau istilahnya membeli barang itu, gitu ya, membeli istilahnya barang tersebut yang sudah diolah, gitu kan, seperti tempat pensil, gitu kan, atau untuk barang-barang apa, gitu ya, mereka mau istilahnya untuk membelinya. Selanjutnya hasil penyelesaian masalah, ya alhamdulillah setelah ada penulis berpikir seperti itu, ya saya arahkan anak seperti itu, anak-anak lebih bersemangat gitu ya. Ya, saya kasih pemahaman kepada anak bahwa limbah yang kita hasilkan itu banyak gitu kan. Ya bagaimana cara istilahnya mengolah limbah dengan baik gitu kan. Ya, kita arahkan anak untuk istilahnya menghasilkan suatu produk yang lebih bermanfaat dari limbah tersebut. Sumber rujukan dan solusi ini mungkin pemikiran dari penulis dan mungkin masukan dari beberapa teman guru juga, gitu ya, bagaimana cara mengolah limbah agar lebih bermanfaat. Ya, kita rubah limbah tersebut menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pemecahan masalah yang penulis sampaikan bisa bermanfaat dan bisa merubah mindset kita dalam pengolahan limbah. Ya, kita jaga bumi kita, jangan sampai kita menambah limbah, menambah sampah yang tidak bermanfaat. Kita rubah limbah dengan menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.